ingin people power. Saya nggak kaget, karena bapaknya juga pemberontak dulu. Ini kewajiban kita. Apabila rumah kita dirongrong oleh tamu yang tidak kita undang, ya, tamu yang justru menjelek-jelekan dan merontokkan, menggergaji tiang-tiang kita, masa kita biarkan? Berada lagi? Kalau mungkin terakhir aja. Ya, kalau Terima kasih. Langsung saja. kalau boleh jangan pukul-pukul meja nanti ya. Siap, Presiden. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kawan-kawan semua, apa kabar? Saya juga dalam hal ini ingin menghimbau teman-teman yang milenial ya. Saya ingin mengutip adegium yang paling terkenal dari pendiri bangsa kita, proklamator bangsa kita, Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Artinya apa? Oh ya, sebelumnya saya ucapkan juga selamat Paskah buat yang non-muslim yang merayakannya pada hari ini. Selamat Hari Kartini juga buat kaum perempuan Indonesia. Ya. Selamat juga Nisfu Syakban buat kaum muslimin di seluruh Indonesia dan dunia. Selamat juga menang untuk Bapak Jokowi dan Ma'ruf. Indonesia menang ya. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, Pasal 6A ayat 3 menyatakan dengan tegas, jelas bahwa apabila kemenangan itu 50% per 1 dari DPT jumlah pemilih ya nantinya, itu saya rasa berdasarkan quick count dan exit poll yang ada beredar dengan lembaga-lembaga yang kredibel, yang bahkan jangankan kelompoknya Jokowi, Anies Sandi aja pernah diakui mereka akan menang duluan dari Ahok, ya kan? Ini exit poll yang sama yang diragukan saat ini oleh Prabowo. Ini jadi hal yang aneh. Ketika kelompoknya menang langsung diamini, tapi ketika Pak Jokowi menang, mereka menyangkalnya dengan berbagai macam cara. Ya, berikutnya juga jika nanti persebaran suaranya Pak Presiden karena presidensial threshold adalah 20%, apabila setengah dari seluruh provinsi Indonesia, 34 provinsi, Pak Jokowi suaranya lebih dari 20%, berarti Pak Jokowi layak dan harus segera dilantik sebagai Presiden. Saat ini sementara yang belum sampai 20% baru Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Jadi baru 32 provinsi, yaitu sudah layak dilantik. Ya, Provinsi Jambalan dan Kertanegara. Oke, saya ingin menyoroti hal-hal yang lebih mendasar dalam hal ini. Mau apa kita setelah Pak Presiden menang? Pertama, dari awal kita menyelenggarakan Rebuk Nasional aktivis 98 waktu itu, kita kumpul kembali seperti tadi diingatkan Bung Wahab ya, saya mau pakai istilah Bung aja. Itu kita bergerak karena apa? Karena ada musuh bersama lagi. Musuh bersamanya bukan sekedar figur Prabowo, bukan sekedar figur Amin Rais, bukan sekedar figur-figur itu yang sekarang seperti badut-badut politik yang beredar di televisi atau di media massa atau di medsos diagung-agungkan, bukan. Tapi ada ideologi transnasional yang menjadi bahaya laten Republik Indonesia. Ya, ini kalau saya selalu kembali ingatkan, ini yang namanya bahaya laten ideologi pasar bebas, ya, dan ideologi transnasional religius. Ya, kenapa saya pakai istilah itu? Karena kenyataannya itu Republik Indonesia diajak ke arah kanan, mentok. Jadi kanan agama, kanan ideologi, ya, dan kanan gerakan. Ini membahayakan buat kita. Masyarakat yang selama 32 tahun mengalami yang namanya populi vacante atau kekosongan berpikir, ideologisasinya dihilangkan, masyarakat kosong, dicekoki dengan sejak 80 mereka merayap, mengorganisir gerakan-gerakan yang Islamisme, ya. Ini gerakan yang mengambil nilai-nilai Islam. Sesungguhnya mereka adalah pencari pengais kekuasaan. Jadi saya tegaskan teman-teman 98 menentang itu. Bukan kami menentang Islam, tidak. Kami banyak yang Muslim. Saya tegaskan di sini seperti itu. Yang berikutnya adalah kita juga harus mengawasi atau mengawal juga gerakan itu. Sekarang tadi Pak Cik mengingatkan, kenapa PKS tiba-tiba menguat? Bukan karena Bro Faisal mendeklarasikan untuk dibubarkan, bukan. Tapi karena memang HTI nompleng semua ke PKS, sehingga suaranya yang PKS harusnya tinggal 3 atau 2%, sekarang jadi 7 atau 8%. Ini bahaya yang di depan mata kita.
Bagaimana cara kita? Ya, tentu berdasarkan konstitusi kita. Kita harus lebih gencar lagi melakukan yang namanya, nah ini sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi tahap kedua, yaitu investasi di sumber daya manusia. Setelah tadinya investasi selama 5 tahun kebelakang, investasi infrastruktur pembangunan sumber daya manusia kita, sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan hampir banyak dikuasai oleh kader-kader PKS. Yayasan-yayasan PKS bikin sekolah-sekolah, orang tuanya diorganisir, pelan-pelan dirangkul. Yang tadinya kosong secara ilmu agama, secara ideologi, dirangkul, diisi dengan keyakinan-keyakinan yang kenapa makanya kok aneh banget ya. Kok Pak Jokowi udah kerja baik. Siapa yang membayangkan ada orang kurus yang tadi Bung Adian sering bicarakan di media, kok tiba-tiba mampu bekerja dengan etos kerja yang kita harapkan sesungguhnya. Kita nggak bayangkan figur Jokowi loh, tapi kita tentu mengharapkan ada orang yang bersih, ya, dari KKN, orang yang bersih dan mau bekerja turun ke bawah, itu ada di Pak Jokowi semua. Harapan itu adalah doa kita dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita kawal bersama. Berikutnya lagi saya setuju dengan teman-teman yang lain, kita harus mengawalnya tidak hanya dari luar. Selama ini kita mengawal dari luar, ya. Semua teman-teman kenal lah, teman-teman 98 ini ekstra parlementer terus, sehingga gigi jari terus. Ada sih beberapa teman ya sekarang Bung Adian dan Bung Masinton mungkin ada di parlemen, tapi kalau cuma 2 mana cukup, ya. Artinya 2019 kita sudah berjuang, kita tinggal tunggu siapa saja teman-teman kita yang bisa masuk ke parlemen, dan siapa saja juga teman-teman nanti yang ancang-ancang 2024 kita mengajak untuk beranilah teman-teman orang-orang baik itu masuk ke parlemen, masuk ke pemerintahan. Dan kita juga berharap ya ada Pak Jokowi melibatkan kawan kita yang paling kelihatan kerjanya, Bung Adian Apitupulu, untuk bisa dipesertakan dalam kabinet, karena itu menjadi wakil kita di sana untuk mengawal kita dari dalam. Kita di luar sekretariat pengawalan ini tadi mencoba menjadi front terdepan untuk kalau ada gerakan-gerakan yang tadi ya menggoyang-goyang Pancasila dengan ideologi transnasionalnya dan sebagainya. Buat 2024 kita harus persiapkan itu. Kalau tidak, ya dijajani. Banyak memang pertentangan. Teman-teman bilang, loh, ini teman-teman 98 udah mulai haus kekuasaan. Bukan soal haus kekuasaan. Ini kewajiban kita. Apabila rumah kita dirongrong oleh tamu yang tidak kita undang, ya, tamu yang justru menjelek-jelekan dan merontokkan, menggergaji tiang-tiang kita, masa kita biarkan? Kita Indah Malaka pernah bicara, jangan pernah berkompromi dengan maling yang masuk rumah kita. Ya, itu menjadi adegium yang heroik, tapi memang realistik, harus dilakukan pada hari ini. Ya, nggak harus ini perang-perangan di jalan, nggak perlu. Kita lakukan tahap-tahap gerakan-gerakan yang bisa merangkul mereka kembali, menyadarkan mereka kembali. Bahkan contoh di negara-negara sumber dan ideologi itu juga sebenarnya mereka di ban, mereka di restriksi, dibatasi ruang geraknya. Masa di Indonesia nggak boleh? Kemarin ketika Pak Jokowi tegas membubarkan HTI, organisasi formalnya bubar, tapi ideologi tetap merembes di mana-mana. Seperti Pak Ci tadi bilang, jangan-jangan di tempat tidur kita sudah ada tuh bercak-bercaknya. Ya, jadi mungkin dari saya cukup sekian dulu, nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau itu dengan tongkat. Kami jumpa. Siapa yang menyatukan kami? Jokowi yang menyatukan kami. Jokowi yang menyatukan kami. Dan ini saya sampaikan langsung di Mr. Presiden Jokowi. Pak Jokowi, Anda yang menyatukan saya dengan Adian dan kawan-kawan. Maka Anda harus menang. Dan hari ini rakyat membuktikan kedaulatan Eli, salah satu tahun 98 yang tidak pernah joblos. Saya jadi saksi hidupnya. Tapi dia menyatakan sikapnya bangun pagi untuk menentukan. Disitulah partisipasi 81%. Itulah kedaulatan rakyat, tidak boleh dibaca oleh siapapun. Jadi kalau ada seorang yang megalomania, ada seorang yang mental disorder, dengan adanya gerakan separatis atau gerakan kanan, ekstrem kanan, yang
yang sekarang lagi berkolaborasi melakukan permufakatan jahat untuk membajak 81% kedaulatan rakyat partisipasi publik, pantas dilawan atau tidak? Pantas dilawan atau tidak? Pantas. 10 juta kawan-kawan kita yang ikut rakyat kita berpartisipasi untuk suksesi pemilu yang super damai ini. Bahkan ada korban dari kawan-kawan polisi. Itu harus dihargai, tidak boleh dibaca oleh siapapun. Kita bangga di zaman Orde Baru, adakah pemilu yang sedamai ini? Tidak ada. Belum pemilu aja kita udah tahu yang terpilih Soeharto. Dan yang mengkultuskan Soeharto itu siapa? Yang mengkultuskan Orde Soeharto siapa? Lalu kalau sana itu ingin people power, saya nggak kaget, karena bapaknya juga pemberontak dulu. Terbiasa. Buka sejarah. Amin Rais mau people power. Ini galungannya. Kita tahu Amin Rais itu tukang klaim. Di saat kawan-kawan itu standingnya pada moral dan ideologi, moral plus, karena tidak main di ranah opini, Amin Rais klaim. Saya ingat waktu tahun 98. Di sini Abdullah Taruna, ini jenderal tahun 98 penurunan Soeharto di DPR. Saya jenderal di Semanggi. Jadi Soeharto dan Habibie pada saat Adian itu yang menentukan arah gerakan. Jadi kalau mitra kita tolak, kita terima Warkop, Dono, Indro, Kasino, kita tolak Amin Rais. Saya naik di atas meja tolak Amin Rais dan Ratna Sarumpait berkali-kali. Anda tidak pantas, karena mereka tidak pernah ada. Dia menawarkan kami di jalanan 150 orang masuk parlemen. Kalau kami pragmatis pada saat itu, kami ini 3 periode di DPR. Kami tolak di jalan, ngobrol, kami saksi. Kami langsung bersidang rapat di Jalan Raya Semanggi. Apakah kita masuk parlemen atau tidak? Saat itu kalau kita mau seperti anak-anak, seperti Abu Gafur, seperti Akwar Tanjung, kami berbeda dengan kata-kata anak-anak. Mereka rapat-rapat di kantor-kantor ABRI. Kami tiap hari melawan tentara dan ABRI di jalan. Hari ini di tempat ini saya mengucapkan apresiasi sedalam-dalamnya kepada Polri, kepada TNI, kepada KPU, kepada Bawaslu. Mereka telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai institusi yang profesional, institusi yang modern, institusi yang berpihak pada rakyat. Mereka dengan tegas mengamankan pemilu ini super damai, pemilu berjalan secara apa yang sama-sama kita inginkan. Oleh karena itu kita menolak jika ada anasir-anasir yang memaksakan terjadinya people power. Nah ini menarik. Itu berarti membuat kami 98 ada di front terdepan, front line akan berhadapan. Pasti. Karena itu pilihan yang ideologis, nggak boleh lagi. Kita jangan mundur. Di 20 tahun yang lalu itu kemunduran yang biasa buat sebuah demokrasi. Yang kita inginkan reformasi itu adalah pemimpin yang semacam ini. Pemimpin yang nggak seram, nggak beringas, nggak bengis, ya, pemimpin yang ramah, pemimpin yang bicara dan antara kata dan perbuatannya itu sejalan, keluarganya harmonis. Kita lihatlah, gimana mau ngurusin banyak orang dari Sabang sampai Merauke, ngurusin mentalnya aja nggak bisa. Jadi saya katakan itu pemufakatan antara mental disorder, megalomania, dan ultrakan. Sangkuni. Ya, selebihnya kami 98 sekali lagi tidak malu-malu. Kami akan siap mengontrol pemerintahan ini dari dalam dan luar, dan kami siap mengisi pemerintahan ini. Di tempat ini saya minimal
belum berani mewakili 98, tapi saya intip-intip semuanya sudah oke. Saya pribadi mengusulkan Bung Adian sebagai menteri dari 98.